Oke, shalom saudara. Saat ini saya akan share berbagi tentang be a finisher. Bagaimana kita menjadi penyelesai di dalam apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena saya sering melihat ada begitu banyak orang tidak menyelesaikan. Ya, dia berusaha, dia pikir dengan melari dari setiap masalah, maka dia berpikir bahwa itu selesai. Atau berusaha untuk mengubur masalah itu. Dia berpikir bahwa kalau dia kubur, maka dia akan melupakan semuanya. Padahal ketika kita kubur semuanya tanpa disadari bahwa setiap permasalahan atau luka yang ada dalam kehidupan kita itu tersimpan di bawah sadar kita. Sehingga respon kita terhadap setiap permasalahan itu bisa tiba-tiba di luar apa yang kita bayangkan. Sebabnya saudara, dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam permasalahan, di dalam emosional, saudara milikilah sebuah mental, yaitu penyelesai. Pertanyaan saya adalah sederhana, saudara. Apa yang kita rasakan ketika kita mendengar kata selesai? Apa yang kita pikirkan? Coba bayangkan. Apakah kita merasa sedih? Marah? Tentunya tidak. Ketika kita mendengar kata selesai, yang muncul dalam benak kita adalah puas, lega, sukacita. Ada sebuah kelegaan yang menguasai dalam hidup kita. Ada sukacita, ada sebuah kepuasan, ada sebuah kemerdekaan, sepertinya kita sudah memenuhi semua tanggung jawab kita. Itu kata selesai. Saya rasa saudara, kita tidak menemukan sama sekali sebuah konotasi yang negatif dengan kata selesai. Ya, semua. Makanya saudara, milikilah mental penyelesai. Nah, coba kita akan lihat apa yang dikatakan Paulus dan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Alkitab tentang kata selesai itu sendiri. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ingin saya garis bawahi adalah kata menyelesaikan. Nah saudara, makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang terus membicarakan tentang kehendak Tuhan. Ada banyak orang seringkali sharing tentang kehendak Tuhan. Bahkan kita semuanya setuju bahwa saudara, melakukan kehendak Tuhan itu hal yang utama dalam kehidupan kita. Tetapi kali ini Yesus menambahkan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu dan menyelesaikannya. Saudara, jika kita berkata saya akan melakukan tetapi tidak menyelesaikan, maka kehendak Tuhan itu tidak sempurna dalam kehidupan dan bahkan mungkin gagal dalam kehidupan kita. Rupanya kata menyelesaikan itu menjadi hal yang penting. Dan itu dibuktikan oleh Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib. Itu adalah tujuan kehendak Bapa. Dan Yesus berani berkata, aku menyelesaikannya. Kalau Yesus tidak menyelesaikan di atas kayu salib, maka tidak ada cerita atau kisah kita semuanya. Berdiri, saya nggak ada, saudara, akan saya ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nggak ada orang yang berani berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak ada sebuah kebenaran yang menyebar, yang memerdekakan, tidak ada. Yang ada adalah sebuah kepalsuan dan hanya sebuah cerita atau dongeng. Tetapi Yesus mengubah dengan kata menyelesaikan. Yesus selesai di atas kayu salib. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Apa yang terjadi saudara hari ini? Kita melihat bahwa saya berdiri, saya menyampaikan sebuah kebenaran. Saya berdiri, saya berbicara. Yesus adalah Tuhan. Karena Dia selesai menanggung dosa kita. Dia selesai dengan kematiannya dan Dia bangkit. Saudara, Dia adalah Tuhan. Kata selesai akan menggenapkan semua kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita.
Makanya saudara, selesaikan dengan semua apa yang ada dalam hidup kita. Lalu kita lihat bersama-sama Kisah 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan, Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Nah saudaraku, kita melihat bahwa para pahlawan-pahlawan iman itu berakhir dengan kata selesai. Baik Petrus yang disalib terbalik, selesai. Murid-murid Yesus yang martir, mereka selalu berkata, selesai. Yesus di atas kayu salib, it's over, selesai. Saudara, bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita yang selama ini tidak pernah menyelesaikan apapun, tanggung jawab gak diselesaikan, tugas gak diselesaikan, bahkan permasalahan pun tidak diselesaikan. Saya menjumpai ada begitu banyak orang sakit karena mereka tidak berani menyelesaikan. Mereka lari, mereka mengubur, mereka tidak menyelesaikan. Satu ayat lagi kita baca lagi, ya, tentang apa kata Yesus dan apa kata Paulus. Ini Paulus yang berkata. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, gak mungkin kalau dia gak selesaikan, dia berani berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah itu sebabnya saudara. Sekali lagi, kalau kita mengambil dua contoh pribadi, tentunya yang utama adalah Yesus sendiri sudah memberi contoh. Tapi Paulus sendiri mengakhiri hidupnya dengan kata selesai. Bagaimana dengan kita? Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kehendak Tuhan penting, tapi ditambah kata selesai, semuanya akan terjadi. Dihilangkan kata selesai, kehendak Tuhan tidak berarti apa-apa. Saudara, karena yang penting bukan mengerti kehendaknya, yang penting adalah melakukan dan menyelesaikan. Bukan hanya melakukan. Ada banyak orang, oh saya akan melakukan, tapi di tengah-tengah dia berhenti, tidak selesaikan. Tidak selesai dengan sempurna. Nah, apa saudara yang dikatakan Paulus bahwa ternyata kata selesai itu sebatas, harganya itu sebatas nyawa. Itu sebabnya saudara saya lihat bahwa salah satu rasul yang menulis paling banyak, hampir separuh dari perjanjian baru itu adalah Paulus. Dia begitu saudara getol untuk menyelesaikan semua apa yang dia dapat dari Tuhan. Nah, ketika kita tidak menyelesaikan, nah saya akan tunjukkan ada beberapa hal, ada 3 hal paling yang terjadi. Ketika seseorang tidak menyelesaikan, apa itu? Tidak menyelesaikan tugas, tidak menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Pokoknya saudara, dia tidak berusaha untuk menyelesaikan. Atau mungkin dia berusaha untuk mengubur. Dibiarkan, ada permasalahan, dia tutup, dibiarkan. Dia pikir itu selesai. Atau lari dari permasalahan. Dia pikir itu selesai. Padahal, saudara, ini yang terjadi. Ketika seseorang tidak menyelesaikan semua sampai tuntas, apapun yang dia lakukan. Yang pertama, saudara, dia akan memandulkan potensinya. Kenapa kok memandulkan potensi? Karena dia akan merasa dihantui dengan rasa bersalah. Tertuduh, saudara. Terus, saudara, akan membayang hidupnya. Ya, karena dia tahu saudara bahwa itu tidak benar. Saudara. Ketika seseorang punya hutang, dia tidak selesaikan itu saudara. Dia dihantui saudara. Dihantui rasa bersalah terus dalam kehidupannya. Ketika seseorang punya permasalahan dengan orang lain, dia tidak selesaikan. Dia akan terus dihantui dalam kehidupannya. Dia akan memandulkan setiap potensinya dia. Karena setiap kali dia melangkah, bisa saja orang itu akan berkata, saya tidak layak. Saya tidak benar. Saya tidak bisa karena saya tidak memenuhi standar seperti itu. Saya tidak bisa karena permasalahan belum selesai dalam hidup saya. Saya belum menang. Nah, saudara lihat kata-kata itu. Itu akan menghantui kita dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyelesaikan. Yang kedua adalah apa yang terjadi saudara?
kita tidak akan pernah belajar kata tanggung jawab. Nah, selain memandulkan potensi, maka saudara kita nggak pernah belajar dengan kata tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika engkau tidak selesaikan, saudara, maka yang terjadi adalah hati nuranimu tidak pernah murni, saudara. Makanya saudara, banyak orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak ngerti. Karena tanpa sadar, hati nuraninya dia sudah kotor. Dia nggak jaga. Sehingga apapun yang dikerjakan bisa saja nggak selesai. Dia nggak mau menyelesaikan dengan semua apa yang ada. Dia pikir itu aman, saudara. Dia pikir yang penting hidupku. Iya, hidupmu. Tapi engkau tidak akan pernah bisa berdampak untuk orang lain. Potensimu mandul, engkau tidak pernah dilihat memiliki sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya engkau tidak pernah jadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu bicara tanggung jawab juga. Nah, yang ketiga, saudara, akan mengalami yang namanya problem emosional. Nah, problem emosional itu di sini, saudara. Saya mencoba, saudara, melihat, menganalisa, merenungkan, berpikir. Pokoknya, saudara, saya sering kali ketemu orang. Ini ada orang-orang yang kalau punya masalah kok nggak selesai-selesai. Terus berputar-putar dengan permasalahan yang sama. Sederhana. Karena dia tidak mau menyelesaikan. Pertanyaannya adalah begini, ada orang ngomong, saya sudah selesaikan 1, 2, 3, 4 kali. Tapi tetap sama. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita sudah clear, kita sudah berusaha untuk selesaikan, dan orang itu yang tidak selesai. Nah, lihat dulu, saudara, saya selesaikan, orang itu tidak selesai. Permasalahan ada di orang itu. Saudara akan menang, tidak mengalami problem emosional. Tapi kalau saya sudah selesaikan, tapi saya problem emosional, berarti saudara belum selesai. Caranya bagaimana? Ya selesaikan sampai tuntas. Minta pertolongan, berdoa, puasa kalau perlu, minta pertolongan teman-teman kita, bapak rohani, pembimbing kita, pemimpin kita, apapun mentor kita. Katakan, tolong, aku harus menang, aku harus selesai dengan semuanya. Saya nggak percaya, saudara, kalau ada orang berkata saya selesai tapi ada masalah masih. Nggak ada. Paling gampang, kalau hidupmu masih bermasalah, kalau hidupmu hari-hari ini penuh dengan beban yang berat, penuh dengan sebuah keluh kesah, penuh ketidakpuasan. Keluh ketidakpuasan itu ada yang namanya holy discontent, ketidakpuasan ilahi. Oh, itu bagus, saudara. Saudara melihat sesuatu dan saudara ingin do the best untuk melakukan, oh, ini harusnya bisa lebih baik, itu bagus. Tapi kalau saudara nggak puas dengan dirimu sendiri, merasa kecewa terus, oh saudara, itu berarti belum selesai. Lihat ya, jadi mandul potensimu, engkau tidak belajar dalam tanggung jawab, dan engkau akan mengalami yang namanya problem emosional. Nah, kemudian saudara, saya akan bagaimana sih saudara kita belajar untuk kita menyelesaikan. Saya akan masuk sedikit karena ada begitu banyak orang. Saya akan berikan contoh analogi ya ini tentang bagaimana kita menyelesaikan, saudara. Bagaimana problem-problem dalam kehidupan kita. Gampang sebetulnya. Kalau kita punya masalah utang ya bayar sampai lunas utang itu, gitu kan. Kalau saudara punya permasalahan dengan seseorang ya selesaikan. Nah, tapi kenapa banyak orang itu gagal, saudara? Karena ini lupa, karena dia ada sebuah problem emosional yang dia tidak bisa identifikasi dalam dirinya, dan dia merasa selesai tapi padahal belum selesai. Nah, saya akan beri contoh, begini, saudara. Ketika seseorang terluka, ya ini seorang anak terluka atau kita terluka ya saudara. Entah itu terlukanya karena dia merasa nggak dihargai, saudara, atau mungkin karena dia terlukanya karena mungkin diingkari janjinya, atau mungkin dia terluka itu karena dia mendapatkan kata-kata yang sangat tajam dan menggores harga dirinya, apapun itu. Pokoknya, saudara, saya analogikan seseorang yang terluka. Nah, saudara. Nah, ada banyak orang, saudara, ketika dia terluka, bayangan dia yang muncul secara emosional yang terdapat di dalamnya itu cuma kemarahan, gitu kan. Padahal saya mau beritahu, orang yang terluka itu di dalam semuanya secara emosional yang terluka. Apa sebuah perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya bukan hanya kemarahan. Bisa saja saudara rasa malu dalam dirinya. Kemudian ada marah dalam dirinya. Kemudian ada juga kecewa dalam dirinya. Ada juga apa? Sedih dalam dirinya. Ada juga apa? Frustasi dengan dirinya. Ada apa? Takut dalam dirinya. Nah, bayangkan ya. Ini saya kasih contoh. Satu orang ketika dia terluka dalam hidupnya, ada 3 hal yang terjadi secara emosional.
Dia malu, saudara. Kenapa malu, saudara? Karena mungkin ketika dia terluka, orang tersebut itu melukai di depan sekeliling orang banyak. Malu. Nah, biasanya dia yang definisi saya malu. Lalu kalau dia ngomong gini malu, oh malu itu karena sombong. Oh, disalahkan lagi, saudara. Disalahkan, tidak sadar. Dia marah. Loh, iya dia nggak terima disalahkan. Saudara, dia marah. Sudah ada malu, ada marah. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena orang yang mengatakan itu adalah sahabat dekatnya dia. Orang yang mengatakan itu adalah orang tuanya yang dikasihnya. Orang itu adalah mungkin saudaranya dia. Kecewa sih saudara. Dia merasa dikhianati, merasa seperti itu. Sedih. Iya, sedih kenapa? Waktu dia lihat semuanya kebaikan dulu yang terjadi sebelumnya. Misalkan itu dengan saudaranya, dengan temannya. Dia baik banget dengan kita. Kita sedih, saudara. Sedih kenapa? Kenapa kita marah? Kita sedih. Kenapa? Karena kita kecewa. Loh, bayangkan muncul. Ini beranak pinak terus, saudara. Terus frustasi. Nah, saudara. Frustasi kenapa frustasi? Karena dia merasa gini, kenapa hidupku seperti ini? Nah, dia berusaha untuk bangkit, tetapi kenyataannya ini udah berulang-ulang. Dia putus asa dalam hidupnya. Frustasi. Merasa tidak berharga lagi dalam hidupnya. Kemudian dia takut lagi. Takut muncul menguasai dia. Kenapa takut? Dia takut berteman. Dia takut mengungkapkan pendapat. Dia takut salah. Loh, bayangkan. Nah sementara saudara, mungkin yang dia tangkap di otaknya dia cuma marah saja. Oke, aku akan meredakan kemarahanku. Loh, saudara, dia pikir dengan marahnya selesai, semuanya selesai. Tidak, saudara. Ketakutan, saudara, itu masih terus menghimpit dia. Frustasi masih menguasai dia. Kesedihan yang tiba-tiba dia bisa nangis tanpa penyebab apapun. Lalu saudara malu untuk ketemu orang lain dan tiba-tiba dia mulai merasa minder dalam dirinya. Kemudian kecewa masih ada. Dia coba, oh saya udah gak marah kok. Ya, saya gak marah, tapi saya kecewa. Oh, saya udah gak marah kok, tapi saya gak berani muncul di depan banyak orang. Saya gak berani mengungkapkan sesuatu pada orang. Malu kalau saya dipersalahkan. Oh, saudara, ada begitu banyak yang tiba-tiba dia gak selesaikan. Dia pikir dengan satu yang muncul emosional, dia pikir selesai. Itu gak selesai, saudara. Makanya kalau mereka nggak jujur, saudara nggak mencoba gini, saudara cari satu tempat untuk berpikir dan saudara mulai selidiki, saudara minta tolong Roh Kudus. Nah, hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita. Kita minta Tuhan, tolong identifikasi semuanya. Apa saja secara emosional yang hari ini belum selesai dalam diriku. Ada apa? Nah kita mulai muncul, bisa definisikan. Oh ternyata bukan hanya marah ya. Ternyata ada malu, sedih, kecewa, frustasi. Saudara, ada banyak takut. Ada banyak ya. Lalu saudara mulai cek satu-satu. Kenapa takut saudara? Ya kan? Kenapa saudara sedih? Kenapa mesti kecewa? Nah, disinilah saudara sebetulnya ini saatnya kita untuk pemulihan itu di situ. Saudara cari akarnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau saudara ketemu akarnya, saudara bisa definisikan semuanya itu. Dan saudara kembali kepada firman, maka firman itu akan menyembuhkan saudara. Nah, jadi satu persatu dijawab saudara secara emosional. Nah, ini saudara hubungannya, saudara, walaupun sebetulnya keputusan terakhir untuk kita bisa pulih dari emosional kita adalah pengampunan. Nah, ada banyak orang saudara, oh saya sudah ngampuni. Oh iya, tapi saudara ketika pengampunan itu kan bukan perasaan. Nah, ini saudara dua hal yang berbeda. Ketika saudara melepaskan pengampunan, perasaan saudara masih ada itu. Ada malu, marah, kecewa, frustasi, sedih, saudara. Ada semua masih ada itu, saudara. Takut. Tapi saudara putuskan ini, saya mau mengampuni keputusan. Dan bagaimana saudara supaya menolong perasaanmu cepat saudara berdamai dengan dirimu? Nah ini tadi, identifikasi satu persatu. Dan sembuhkan saudara. Ketika itu tiba-tiba saudara mulai minta tolong Tuhan, diselidiki, dan saudara mulai tahu akarnya, diselesaikan. Maka pengampunanmu itu betul-betul pengampunan yang total dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau ketemu orang itu, sudah tidak ada lagi, saudara ada perasaan sedikit. Saudara, nggak ada yang lain, marah, kecewa, itu udah nggak ada lagi. Bahkan malah berbalik menjadi belas kasihan. Percayalah bahwa proses
Segala konflik dalam kehidupan kita itu kan kita hadapi setiap hari sampai kapanpun. Dan itulah yang menimbulkan luka. Luka nggak ada masalah, saudara. Semua orang bisa terluka. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani berkata tidak pernah melukai. Atau tidak ada satu orang pun yang berani berkata tidak pernah terluka. Semua pernah melukai. Semua pernah terluka. Bahkan sering kali terluka. Saya sering terluka. Tapi saudara, permasalahannya adalah satu. Bukan menghindari luka, bukan saudara. Tapi kalau kita terluka, cepat sembuh atau tidak, itu permasalahannya. Nah saudaraku, boleh luka, tapi harus cepat sembuh. Nah, jadi bagaimana cara menyembuhkan? Itu tadi yang ingin sampaikan. Jadi saudara harus kelola emosi saudara supaya engkau nggak ngalami yang namanya problem emosional. Ya, siapapun saudara, dengan rendah hati, engkau harus datang. Ya, kita datang dengan kerendahan hati dan minta pertolongan. Gak perlu saudara lagi. Waduh, saya malu. Nah, kata malu itu menutupi semuanya. Menutupi yang membuat saudara akan terpuruk hidupmu sampai kapanpun. Biarkan orang melihat, dia sakit. Iya, hari ini aku sakit. Tapi sebentar lagi aku akan sembuh. Dan aku akan bergerak lebih cepat daripada siapapun. Sederhana. Orang yang mengatakan saudara, kamu sakit. Dan tiba-tiba satu hari dia akan sakit juga. Iya kan? Jadi lakukan itu, saudara. Selesaikan. Nah, itu kata penting, saudara. Ya, kata selesai, saudara. Nah, sekarang saya udah bahas itu, maka kita akan melihat ini. Kata selesai itu ada berhubungan dengan 3 hal penting dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, kata selesai itu visi. Nah, saudara, kita harus tahu, saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau saudara gak pernah menyelesaikan, maka percuma saudara ngerti tujuan hidup pun saudara tidak akan kemana-mana, saudara. Ya, coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dikatakan gitu. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelumnya Tuhan sudah kata, persiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saudara, kita ini kalau kita nggak punya visi, maka orang nggak akan pernah tahu kata selesai. Tapi saudara, engkau kalau ngerti visi, tapi engkau nggak punya mentalitas penyelesai, visimu itu tidak terwujud. Orang tidak bisa merasakan visimu terjadi dalam hidupmu. Hanya karena kata selesai, saudara. Kalau kita berusaha untuk menyelesaikan, kita tahu kan, kalau namanya tujuan, kalau orang lari, kita harus tahu finishnya dong. Kalau kita lomba nggak tahu finishnya, bagaimana? Saudara kita bisa menyelesaikan. Ya, saya melihat saudara ada begitu banyak orang yang menyelesaikan itu malah lebih dikenal. Ya, bahkan ada kalau saudara lihat kesaksian, ada begitu banyak saudara atlet-atlet. Dia kalah sih dalam pertandingan, tapi karena dia menyelesaikan, maka orang mengenang dia. Itu banyak saudara. Saya melihat klip-klip semuanya dan tiba-tiba dia malah lebih diwawancarai daripada juara satunya. Karena apa? Di saat dia terpuruk, ya, ketika dia terluka, harusnya dia bisa berhenti, tapi dia nggak mau berhenti, dia mau menyelesaikan, saudara. Ada begitu banyak sampai hari ini menjadi sebuah inspirasi bahwa ternyata menyelesaikan itu menjadi kata sangat penting. Adakah seorang pemenang tanpa menyelesaikan pertandingan? Nggak ada. Jadi saudara, kata selesai itu mengandung saudara sebuah tujuan akhir. Saudara, kita harus tahu. Kemudian yang kedua, kata selesai itu juga kata menang. Nah, tadi saya katakan, mana ada pemenang tanpa menyelesaikan, saudara. Juara itu selalu selesai. Tapi tadi saya katakan, seandainya dia tidak menang pun masih kalau sudah tahu dan menyelesaikan tujuanmu masih bisa dikenang. Tapi ada banyak orang saudara, udah tujuan gak ngerti, tidak pernah selesai, hidupnya tidak pernah menang. Maka kita berkata more than conqueror, lebih daripada pemenang. Apa artinya saudara? Saudara akan terus menyelesaikan setiap proses dalam hidupmu. Kau harus menang semuanya, harus selesai semuanya. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan kemudian, saudara, kata selesai itu juga melekat dekat bukan hanya dengan kata visi dan menang, tetapi kata sukses.
Makanya saudara, definisi sukses jadi kabur. Karena orang tidak mengandung kata selesai. Padahal sukses itu harusnya selesai dong. Saya dikatakan sukses ketika saya mengerjakan sesuatu, saudara. Dan saya tahu itu selesai. Saya berikan contoh, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pertama kali untuk mengikuti doa puasa. Ini saudara di GBIA. Yang sudah sekian lama saya nggak pernah ikut, saudara. Bahkan cenderung saya hindari, saudara gitu. Tapi sampai satu kali, saudara, ya saya nggak tahu, saudara. Mungkin tiba-tiba ketika saya mau memutuskan mengikuti dan tiba-tiba sekaligus diminta untuk share, ambil satu sharing firman di satu sesi di sana. Dan puasa itu sebetulnya sudah berkurang. Biasanya itu 3 kali 24 jam. Itu cuma 2 kali 24 jam tanpa makan, tanpa minum. Jadi 48 jam. Nah, itu saudara, saya tahu perjuangan. Saudara, begitu kita mulai, lumayan 3 hari 2 malam itu, saudara. Dimulai hari pertama itu siang, saudara. Diakhiri hari ketiga adalah siang juga untuk selesai. Tanpa makan, tanpa minum. Itu pertama kali dalam hidup saya berjuang. Hari ketiga, pencernaan saya, lambung saya udah sakit, saudara. Udah sakit, saudara. Saya udah melihat ada beberapa orang, walaupun akhirnya diakhiri semua, ada beberapa yang sakit pun mereka ngotot tetap akan harus menyelesaikan karena udah beberapa jam terakhir. Tidur nggak bisa nyenyak, saudara. Tidur kebangun-bangun, ngitung jam terus, saudara. 8 jam lagi, 8 jam, saudara. 8 jam terasa panjang sekali karena tidur gak bisa nyenyak, saudara. Kelaparan, haus, saudara. Apalagi saya bicara sesi, baru pertama bicara sesi. Waktu ngomong semangat, selesai ngomong, saudara. Aduh, saudara, kolaps, saudara. Aduh, saudara, mau minum gak bisa, semuanya gak bisa. Tinggal beberapa jam terakhir perut saya sakit, saudara. Waktu itu saya masih ingat saya bawa obat satu. Saya minum obat itu tanpa air, saudara. Saya berusaha harus selesai pokoknya. Saya nggak mau, saudara, berakhir itu yang pertama dan terakhir dan gagal. Saya nggak mau. Minimal kalau toh saya pertama kali ini dan yang terakhir ini misalkan, saya berhasil, saya selesai, saya menyelesaikan 48 jam. Saudara, akhirnya saya minum obat itu tanpa air, langsung saya telan, saudara. Nggak berapa lama, sudah lumayan enak, nunggu sampai akhirnya selesai tuntas. Waktu kata selesai itu, aduh saudara, menderita sih. Tapi begitu selesai, saya ikut merasakan kepuasan, sukacita, sukses saya. Saya bisa berkata, saya sukses. Saya sukses melakukan itu. Saya berani katakan begitu. Saudara, itu sebabnya saudara ada banyak orang nggak tahu, saudara. Dia nggak bisa definisikan sukses. Dia nggak bisa definisikan menang. Saya menang, saudara. Kalau dia nggak selesaikan, nggak bisa dia ngomong menang. Dia nggak bisa ngomong sukses. Dia nggak bisa lihat tujuan akhirnya buat apa. Dia nggak pernah bisa. Makanya kata selesai itu melekat 3 hal. Ingat, sukses, menang, dan visi tujuan. Kalau saudara nggak pernah menyelesaikan, kau akan blur dengan melihat kata sukses. Sehingga yang kau kejar nggak jelas semuanya. Engkau nggak pernah bergairah karena engkau merasa kalah, nggak pernah menang. Hidupmu engkau tidak pernah mengalami kemenangan. Jadi bangun mentalitas penyelesai mulai sekarang. Dan yang terakhir, saudara. Nah, ini penting, saudara. Kata selesai itu membutuhkan 2 hal, saudara. Ya, 2 hal. Yang pertama adalah butuh yang namanya perjuangan. Tadi saya sudah cerita, saudara. Perjuangan yang begitu hebat. Itu kalau dilukiskan, saudara, lewat diri kita, saudara. Seringkali perjuangan kita adalah melawan diri kita juga. Kita harus berjuang, saudara. Nggak bisa menyerah. Jangan menyerah. Saudara jangan berpikir lari itu adalah menyelesaikan. Saudara jangan berpikir mengubur itu menyelesaikan. Berjuang, saudara. Kita tidak akan pernah, saudara, berhenti. Walaupun saudara mungkin udah letih, saudara. Tetap perjuangan itu harus, saudara, kerjakan. Berjuang. Dan yang kedua adalah pantang menyerah, saudara. Jadi rupanya kata selesai ini harus saudara punya 2 hal ini. Saudara jadi pejuang. Saudara perjuangan terus kerjakan. Dan kedua adalah pantang menyerah. Makanya saudara, ketika kita melayani seseorang pun, saya belajar banyak, saudara. Ketika saya melihat orang-orang lain melayani dan kenapa mereka berhasil. Karena satu hal saja, mereka berjuang, mereka tidak menyerah, saudara.
Dalam hal mendoakan orang lain pun, ketika didoakan tidak sembuh, mereka bukan terus berhenti, ya udah sekali saja. Enggak, dia coba 2-3 kali terus, kejar terus. Kita sampai pada saat batas titik kita memang apa yang manusia harus kerjakan. Biarkan sisanya Tuhan yang kerjakan. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita menerima tanggung jawab menjadi pemimpin sebuah komunitas. Bagaimana ketika kita menerima tanggung jawab sebagai seorang penilik jemaat atau memimpin sebuah cabang, gereja, atau kelompok 120 atau apapun. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah engkau berjuang dalam hidupmu? Apakah engkau menyerah menghadapi semua yang ada? Harus bisa, harus selesai. Kejar terus, saudara. Jangan sampai ada satupun yang terhilang. Ya, dalam arti saudara, kita kerjakan sampai sebatas kekuatan kita. Biarkan sisanya Tuhan yang akan melakukan. Ini orang yang punya mental penyelesai, saudara. Saya akan push diri saya terus sampai pada satu titik. Betul-betul memang saya sudah katakan, Tuhan, bagian saya sudah selesai. Walaupun belum selesai setiap permasalahan di depan saya, tapi bukan masalah diri saya. Misalkan saya layani orang, saya udah push sampai pada satu titik, Tuhan. Tuhan, saya udah berjuang, saya udah gak menyerah pada sampai satu titik. Dan sekarang bagianku selesai, tinggal bagian Tuhan yang mengerjakan. Dan kita akan melihat mujizat. Kita akan tahu, wow, ternyata memang di luar itu kita gak bisa lakukan. Nah kalau ada orang gak ngerti selesai, saudara, di luar batas kemampuan dia push terus, oh dia pejuang sih. Ya, tapi dia gak ngerti, saudara. Tapi sampai akhirnya dia frustasi, saudara. Kok gagal? Kok gagal? Padahal kalau kita sudah tahu, oke, saya selesai. Tugas saya selesai, sekarang Tuhan yang akan kerjakan. Jadi jangan berhenti sebelum Tuhan katakan selesai. Dalam pelayanan ini, saudara. Mari, saudara, kita berjuang, kita pantang menyerah, dan kita miliki mentalitas menyelesai yang sama yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Yesus menyelesaikan di atas kayu salib. Makanya kita ada bersama-sama dengan kita hari ini semuanya. Kita bersukacita, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Karena Yesus bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tapi juga menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau berikan. Tuhan, segala contoh yang Kau lakukan. Biarkan kami semua memiliki mental yang sama seperti Engkau. Karena Engkau ciptakan kami segambar dengan Engkau, Tuhan. Kami akan kejar karena dosa yang merusak akan memulihkan kembali kami seperti Engkau. Dengan cara apa akan kami kerjakan seperti apa yang Kau lakukan, yaitu menyelesaikan semuanya. Bukan hanya mengerti kehendak Bapa, bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tetapi juga menyelesaikannya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Hamba-Mu selesai, tapi Kau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara dan menyempurnakan segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.